Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku renungan yang berjudul Yesus, Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-18 dengan judul Alfa dan Omega. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Paulus mendekati orang-orang bukan Yahudi, bukan dengan meninggikan hukum di awalnya, tetapi dengan meninggikan Kristus dan kemudian menunjukkan tuntutan hukum yang mengikat. Dia menunjukkan kepada mereka dengan jelas bagaimana terang dari salib Kalvari memberi makna dan kemuliaan bagi seluruh sumber daya orang-orang Yahudi. Dengan demikian, dia mengubah cara kerjanya, selalu menyesuaikan pekabarannya dengan keadaan di mana dia ditempatkan. Dan meskipun setelah bekerja dengan sabar, dia menikmati hasil yang besar, banyak yang tetap tidak diyakinkan. Ada beberapa orang yang tidak akan diyakinkan oleh kebenaran yang disajikan dengan cara apapun. Meskipun demikian, pekerja bagi Tuhan harus mempelajari dengan cermat metode yang terbaik, agar tidak menimbulkan prasangka atau menimbulkan permusuhan di antara para pendengarnya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Paulus mendekati orang-orang Yahudi, dikatakan ia bukan meninggikan hukum di awalnya, tetapi yang ia tinggikan adalah Kristus di awalnya. Jadi bagaimana di sini dikatakan dengan jelas bahwa Paulus ini mempunyai suatu cara untuk menjadi mempunyai hubungan yang dekat dengan orang-orang yang akhirnya diajak bicara. Dikatakan bahwa di tempat di mana dia bekerja, dia selalu mempunyai metode-metode tertentu yang akan dia sesuaikan dengan lingkungan di mana dia berada. Kita tahu bahwa dimanapun kita berada, itu pasti akan mempunyai tata cara dalam kehidupan atau norma-norma yang berbeda. Dan setiap tempat pasti tidak akan mempunyai kesamaan dengan tempat yang lain. Sehingga ketika kita yang mengikuti Tuhan, mengaku sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita menggunakan cara yang bisa diterima oleh penduduk sekitar, tetapi tetaplah kita tidak mengabaikan hukum-hukum Tuhan itu, tetap kita berada pada jalurnya. Dan di sini dikatakan bahwa meskipun dia tetap bekerja dengan keras, dikatakan ada beberapa orang yang tidak akan diyakinkan dengan kebenaran yang disajikan bahkan dengan cara apapun. Jadi kita harus sadar di sini bahwa firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mungkin ada orang-orang yang tidak akan menerima kebenaran itu dengan cara apapun. Jadi kita menunjukkan kebaikan Tuhan itu dengan cara apapun, dia tidak akan bisa menerimanya. Apalagi kalau kita mau memaksa, tentu saja mereka pasti akan menolaknya. Jadi yang di sini dikatakan bahwa meskipun demikian, pekerja bagi Tuhan harus mempelajari dengan cermat metode yang terbaik agar tidak menimbulkan prasangka atau menimbulkan permusuhan di antara para pendengarnya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa hendaklah kita selalu menemukan metode atau cara. Kita selalu berhikmat, meminta Tuhan memberikan hikmat itu. Karena kita ketika melakukannya dengan akal-akal kita saja, maka dikatakan akan timbul permusuhan atau akan timbul prasangka-prasangka yang buruk yang akhirnya akan membuat orang itu salah mengartikan kebaikan Tuhan. Jadi hendaklah di sini kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kita mempunyai visi dan misi untuk menyebarkan kasih dan pengharapan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tetapi tentu saja kita tidak boleh konyol untuk memberitahukan kasih Tuhan itu langsung kepada orang-orang yang mungkin belum mengenalnya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus menemukan metode terbaik, dan kita tahu bahwa metode terbaik adalah bagaimana kita bisa tinggal bersama dengan orang-orang itu, bagaimana kita bisa menunjukkan kehidupan Kristus atau karakter Kristus itu dari kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bisa mau untuk mempunyai hati membantu orang, bagaimana kita mau untuk mendahulukan kepentingan orang lain, mungkin lebih dulu, bahkan mungkin lebih di atas kepentingan kita. Dan itulah yang mungkin akhirnya akan dilihat oleh orang-orang yang kita sedang ingin untuk bagikan firman Tuhan itu. Jadi bagaimana firman Tuhan itu bukanlah selalu harus kita sampaikan berdasarkan khotbah-khotbah ataupun berdasarkan suatu perkataan-perkataan saja, tetapi berdasarkan kehidupan kita itu akan berbicara dengan lebih lantang. Dan di sini dikatakan bahwa
Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya sekarang." Sebagai hasil dari pendidikan terdahulu mereka, ide-ide mereka dalam banyak hal tidak benar, dan mereka tidak siap untuk memahami dan menerima beberapa hal yang seharusnya Dia ajarkan kepada mereka. Instruksinya akan membingungkan pikiran mereka dan menimbulkan pertanyaan dan ketidakpercayaan yang akan sulit untuk dihilangkan. Jadi kita tahu bahwa banyak hal dalam firman Tuhan itu mungkin saat ini masih menjadi misteri bagi kita. Mungkin kita tidak bisa memikirkannya saat ini, dan memang Tuhan tidak mengizinkan kita untuk memikirkannya saat ini karena ada hal-hal yang tidak bisa mungkin terjawab pada saat ini. Tetapi hendaklah kita jangan terfokus kepada hal-hal yang justru dikatakan di sini akan menimbulkan pertanyaan dan ketidakpercayaan, dan justru akhirnya membuat kita bingung sendiri akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupannya ketika Ia berada di dunia ini, itulah yang kita bisa contoh dengan pasti. Itulah hal yang bisa kita contoh dengan sempurna, karena kita tahu bahwa itu adalah contoh yang sempurna yang sudah pasti bisa untuk kita ikuti. Tetapi hendaklah kita jangan berusaha untuk berpikir hal-hal yang di luar daripada apa yang Tuhan sudah berikan. Karena ketika kita berusaha untuk berpikir dari hal-hal yang Tuhan sudah izinkan untuk kita mengerti saat ini, justru hal-hal tersebutlah yang akan membuat kita mungkin akan merasa diri jauh lebih benar. Kita merasa diri lebih benar daripada orang lain. Atau kita merasa diri kita itu akhirnya mengikuti suatu kebenaran yang justru akhirnya akan membelokkan kita daripada kebenaran tersebut. Jadi hendaklah kita tetap belajar firman Tuhan, tetapi hendaklah kita jangan merasa diri kita itu lebih pintar daripada firman itu sendiri. Jadi cukuplah bagi kita untuk menerima dengan iman saja dan mengaminkannya dengan percaya sepenuhnya hanya kepada firman tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa Kristus menarik hati para pendengarnya kepadanya melalui pernyataan kasih-Nya. Dan kemudian sedikit demi sedikit saat mereka mampu menanggungnya, Dia menyingkapkan kepada mereka kebenaran-kebenaran besar perihal kerajaan Tuhan. Kita juga harus belajar untuk menyesuaikan pekerjaan kita dengan kondisi masyarakat, untuk berhadapan dengan orang-orang di mana mereka berada. Sementara tuntutan hukum Tuhan harus disampaikan kepada dunia, kita tidak boleh lupa bahwa kasih Kristus adalah satu-satunya kekuatan yang dapat melembutkan hati dan menuntun kepada ketaatan. Semua kebenaran besar dari kitab suci akan berpusat kepada Kristus. Jadi bagaimana di sini dengan jelas dikatakan bahwa Kristus menarik para pendengarnya itu hanya melalui pernyataan daripada kasih. Bagaimana kasih-Nya itu yang didahulukan. Karena ketika kasih yang didahulukan, itulah yang akan membuat kita sebagai umat-umat Tuhan itu berbeda dengan orang-orang dunia. Karena kita tahu bahwa orang-orang dunia diajarkan untuk mementingkan dirinya terlebih dahulu, untuk memikirkan keluarganya terlebih dahulu. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi siapapun, bahkan sekalipun kita harus mendahulukan mereka daripada kepentingan kita ataupun keluarga kita. Dan itu bukanlah suatu hal yang mudah tentu saja untuk kita lakukan. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita mau, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita suatu kemampuan atau suatu kekuatan untuk melaluinya. Dan di sini juga dikatakan bahwa saat mereka mampu untuk menanggungnya, di saat kita sudah tahu bahwa mereka bisa menanggungnya, dikatakan Tuhan sudah menyingkapkan kepada mereka sedikit kebenaran mengenai kerajaan Tuhan itu. Jadi bagaimana kerajaan Tuhan itu sudah Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita sudah bisa membacanya melalui firman Tuhan. Tetapi hendaklah apa yang Tuhan berikan melalui firman-Nya itu menjadikan kepada kita itu suatu pengharapan, suatu penghiburan bahwa ada suatu tempat yang Tuhan rancangkan untuk umat-umat yang mau untuk hidup dengan mempunyai penurutan yang seutuhnya kepada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita juga harus belajar menyesuaikan pekerjaan kita dengan kondisi masyarakat. Itu kembali seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa yang kita harus lakukan ketika kita mau untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu harus kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Ketika kita melihat kondisi masyarakat itu mungkin dalam tahap yang tidak mampu atau tidak bisa untuk kita langsung berikan petunjuk-petunjuk daripada kasih Tuhan itu, hendaklah kita memberikan kasih Tuhan itu melalui setiap perbuatan kita. Dan ketika kita mau untuk menghidupkan kasih Tuhan itu, maka itu dikatakan yang akan dapat melembutkan hati mereka, yang akan membukakan pintu-pintu
untuk membuat mereka akhirnya bisa berteman dengan kita dan mereka mempunyai satu kepercayaan yang sepenuhnya kepada kita. Tetapi hendaklah kita jangan mempunyai motif-motif yang tersembunyi, bahwa kita mengharuskan mereka untuk menjadi orang-orang yang kita sebut saja menjadi orang-orang Kristen. Tetapi kita harus sadar atau kita harus ingat bahwa Tuhan akan mempunyai suatu cara tersendiri untuk membuat mereka akhirnya datang kepadanya. Dan di sini juga dikatakan bahwa semua kebenaran besar dari kitab suci berpusat kepada Kristus, dan ketika dipahami dengan benar, semua mengarah kepadanya. Biarlah Kristus dihadirkan sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir dari rencana besar penebusan. Hadirkan kepada orang-orang hal-hal yang akan memperkuat kepercayaan mereka kepada Yesus dan firman-Nya, dan menuntun mereka untuk menyelidiki sendiri ajarannya. Dan saat mereka maju selangkah demi selangkah dan dalam mempelajari Alkitab, mereka akan lebih siap untuk menghargai keindahan dan keselarasan dari kebenarannya yang berharga. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika orang itu sudah akhirnya akan melihat sendiri kasih Tuhan itu dalam kehidupan orang-orang yang mengaku umat-umat Tuhan, dikatakan maka mereka akan mempunyai keinginan sendiri untuk belajar selangkah demi selangkah, dan itulah yang akan menjadikan suatu sukacita bagi surga itu sendiri. Dan di sini kita kembali diingatkan, sebelum kita mau untuk menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, hendaklah kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, bukan saksi-saksi palsu di hadapan Tuhan itu sendiri. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita, hendaklah kita selalu berusaha untuk meminta Tuhan yang menuntun kita dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita, sehingga kita tidak mengambil pilihan-pilihan kita sendiri. Dan ketika kita mau untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan akan menuntun kita untuk menempatkan kita di suatu lingkungan yang akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang tersebut. Tetapi hendaklah jangan ketika Tuhan baru menempatkan kita, kita selalu berusaha untuk mengkristenkan orang-orang tersebut. Tetapi hendaklah kita mau untuk menyebarkan kasih Tuhan itu, pengharapan-pengharapan Tuhan itu melalui setiap perbuatan dan perkataan kita. Jadi bagaimana menghidupkan itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar kita mengkhotbahkan kasih dan kebaikan Tuhan itu. Jadi sampai di sini firman kita yang begitu indah ini yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita, Bapa kita itu adalah Bapa yang begitu kasih. Ia adalah Alfa dan Omega, yang permulaan dan yang akhirnya. Jadi hendaklah dalam setiap permulaan kita menghadapi kehidupan kita, dalam setiap permulaan hari kita mengandalkan Tuhan, dan dalam akhirnya pun kita juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.